Selamat sore teman-teman. Beberapa jam lalu saya ditelepon oleh salah satu bapak. Beliau ternyata adalah seorang kepala desa yang terpilih dan dilantik pada tahun 2021. Beliau mengadukan permasalahan, berkonsultasi dengan saya terkait dengan ada seseorang yang telah melaporkan beliau. Katanya beliau diduga memalsukan surat. Surat yang dipalsukan oleh beliau diduga dipalsukannya itu adalah ijazah paket C yang digunakan oleh beliau pada saat beliau mencalonkan diri sebagai calon kepala desa. Yang kemudian oleh panitia ternyata persyaratan-persyaratan administratif yang diajukan oleh beliau itu memenuhi persyaratan, kemudian beliau ditetapkan sebagai calon, dan kemudian pada saat pemilihan beliau dinyatakan calon yang memperoleh suara terbanyak dan kemudian ditetapkan sebagai calon terpilih dan kemudian dilantik sebagai kepala desa terpilih. Nah, terkait dengan permasalahan hukum ini, beliau berkonsultasi bagaimana menghadapi permasalahan hukum ini. Maka saya tadi telah menyarankan kepada beliau, dan saya juga ingin menyarankan kepada siapa saja, ketika berhadapan dengan laporan polisi tidak usah panik. Pertama jaga ketenangan supaya bisa jernih, bisa objektif memahami persoalan yang sesungguhnya yang sementara dilaporkan atas saudara. Kemudian juga saya tadi menjelaskan logika hukum. Nah, pertanyaan saya adalah, siapa yang berkompeten untuk menerangkan, untuk menjelaskan bahwa ijazah itu asli atau palsu? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka yang dapat atau yang berkewenangan menjelaskan bahwa ijazah itu asli atau palsu itu adalah instansi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Selain itu tidak ada yang bisa menjelaskan. Nah, mengapa saya jelaskan seperti ini? Karena yang mengeluarkan ijazah itu instansi tersebut. Berarti instansi tersebut yang memiliki yang mengeluarkan nomor seri pada setiap ijazah. Nomor seri dari setiap ijazah itu dia bersifat individual. Nomor seri ijazah digunakan satu orang. Tidak mungkin satu nomor seri kemudian digunakan oleh lebih dari satu orang. Kalau itu terjadi, itu berarti yang satu orang pemilik yang sesungguhnya dan yang lain itu kategorinya adalah memalsukan ijazah tersebut. Nah, sehingga ketika instansi yang mengeluarkan ijazah itu kemudian telah memberikan keterangan bahwa ijazah yang digunakan oleh bapak ini adalah ijazah benar yang mereka keluarkan, dan kemudian benar nomor seri itu adalah atas nama bapak yang mengadukan persoalan ini, maka sudah selesai bahwa ternyata ijazah yang dimiliki itu tidak palsu, itu adalah ijazah yang asli. Kemudian hal yang kedua, bahwa harus dilihat kompetensi, kewenangan dari instansi tersebut. Apabila instansi tersebut itu memiliki legal standing dalam mengeluarkan ijazah, maka itu tidak ada persoalan. Tetapi kalau instansi tersebut ternyata tidak memiliki legal standing, itu lain halnya. Kemudian bapak ini juga rupanya mengkhawatirkan, jangan-jangan dengan adanya laporan ini kemudian dia bisa diberhentikan dari kepala desa yang sudah dilantik. Maka terkait dengan ini saya juga sudah jelaskan kepada beliau, dan saya ingin jelaskan juga kepada mungkin yang butuh penjelasan ini, bahwa di dalam hukum tata usaha negara itu ada asas presumptio iustae causa. Jadi artinya begini, setiap keputusan yang sudah ditetapkan oleh pejabat tata usaha negara itu selalu dianggap benar sepanjang tidak pernah dibatalkan oleh pengadilan CQ, atau dalam hal ini adalah pengadilan tata usaha negara. Jadi menghadapi persoalan itu tidak usah ragu bahwa ini tidak akan kemudian menjadi syarat untuk kemudian memberhentikan bapak ini, karena untuk proses pemberhentian ini SK penetapannya sudah, pelantikannya sudah, maka itu hanya bisa dibatalkan lewat pengadilan tata usaha negara, atau juga bisa kalau itu kemudian dicabut oleh pejabat yang menetapkan itu, tetapi tentu pencabutannya itu berdasarkan alasan-alasan yang patut menurut hukum. Ini yang saya jelaskan kepada kita semua, semoga dapat membantu. Selamat sore, sehat selalu.